Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Fadila Rizky dengan NIM 0701193197 dari kelas Logika Faji 1 akan menjelaskan tutorial penentuan prestasi belajar siswa menggunakan aplikasi Faji Mandani studi kasus dari SMK Negeri 1 Serdang Bedagai. Dalam menentukan tingkat prestasi belajar siswa pada SMK Negeri 1 Serdang Bedagai, Himpunan Faji pada penelitian ini menggunakan 3 input dan 1 output, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetis, serta output prestasi belajar. Dapat kita lihat pada tabel variabel atau parameter penelitian Himpunan Faji. Variabelnya ada gaya belajar visual, Himpunan Fajinya rendah, sedang, tinggi, dengan range 0 sampai dengan 75. Gaya belajar auditorial, Himpunan Faji rendah, sedang, tinggi, dengan range 0 sampai dengan 75. Gaya belajar kinestetis, Himpunan Faji rendah, sedang, tinggi, dengan range 0 sampai dengan 75. Prestasi belajar, Himpunan Fajinya buruk dan baik, dengan buruk range-nya 0 sampai dengan 20, baiknya 50 sampai dengan 80. Baiklah, langsung saja masuk pada tutorialnya. Langkah pertama kita harus membuka aplikasi MATLAB, kemudian ketik Faji, karena kita memiliki 3 input, kita akan menambahkan 2 input lagi yang dengan cara klik edit, add variable. Input 1 akan kita ubah namanya menjadi gaya belajar visual. Input 2 akan kita ubah menjadi gaya belajar auditorial. Input 3 akan kita ubah menjadi gaya belajar kinestetis. Kemudian untuk outputnya kita ubah namanya menjadi prestasi belajar. Pada gaya belajar visual, MF1 kita ubah namanya menjadi rendah, MF2 menjadi sedang, MF3 menjadi tinggi, dengan range 0 sampai dengan 75. Gaya belajar auditorial, MF1 menjadi rendah, MF2 menjadi sedang, MF3 menjadi tinggi, dengan range 0 sampai dengan 75. Gaya belajar kinestetis, MF1 rendah, MF2 sedang, MF3 tinggi, dengan range 0 sampai dengan 75. Untuk output kita hanya memerlukan 2, maka akan kita hapus semuanya. Kemudian add MF, kita hanya memakai 2. MF1 dengan nama buruk, MF2 dengan nama baik, dengan range 0 sampai dengan 80.
Pada gaya belajar visual, nilai rendah memiliki nilai 0 sampai dengan 50, sedang 50 sampai dengan 70. Sedangkan tinggi 40 sampai dengan 75. Untuk gaya belajar auditorial, rendah memiliki nilai 0 sampai dengan 50, sedang 50 sampai 70, dan tinggi 40 sampai dengan 75. Untuk gaya belajar kinestetis, rendah memiliki nilai 0 sampai dengan 50, sedang memiliki nilai 50 sampai dengan 70, dan tinggi 40 sampai dengan 75. Kemudian untuk prestasi belajar, buruk memiliki nilai 0 sampai dengan 20, dan baik 50 sampai dengan 80. Baik, kita close. Sekarang kita akan menambahkan rules. Rules apabila gaya belajar visual rendah, gaya belajar auditorial rendah, dan gaya belajar kinestetis rendah, maka prestasi belajar adalah buruk. Kita add rule. Kemudian, rules yang kedua, apabila gaya belajar visual rendah, gaya belajar auditorial rendah, dan gaya belajar kinestetis sedang, maka prestasi belajar juga buruk. Maka kita add rules. Rules yang ketiga, apabila gaya belajar visual rendah, gaya belajar auditorial sedang, dan gaya belajar kinestetis tinggi, maka prestasi belajar baik. Add rules. Dan kita akan terus melakukan beberapa aturan kombinasi fuzzy sehingga kita akan mendapatkan 27 rules. Setelah melakukan beberapa aturan kombinasi fuzzy, kita mendapatkan sebanyak 27 rules. Selanjutnya kita akan melihat hasil rules. Klik view, rules. Berikut adalah hasil dari 27 rules. Kita akan mencobanya apabila gaya belajar visual berada pada nilai
50. Gaya belajar auditorial berada pada nilai 64. Gaya belajar kinestetis berada pada nilai 70. Maka dapat diperoleh hasil prestasi belajar sebesar 67,4, di mana nilai 67,4 berada pada kategori baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.